ya. Oke, sekarang kita akan bertualang bersama alur cerita film tentang kekuatan super berjudul Jumper yang dirilis tahun 2008. Ya, dari judulnya aja memang menggambarkan kemampuan si tokoh utama. Tapi siapa sangka, menurut Mimin sih, ini kekuatan super yang paling super daripada Superman, The Flash, atau bahkan Hokage pun rasanya bakal keteteran buat ngejar orang dengan kekuatan seperti ini. So, gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Awal film kita diperlihatkan seorang anak muda bernama David yang terlihat sekali menaruh hati pada seorang gadis bernama Millie, teman satu sekolah semasa SMA. Sepulang sekolah, David berencana memberikan sesuatu pada Millie. Namun di sini jelas terlihat kalau David termasuk anak yang culun di sekolahnya hingga saat menyapa Millie, gadis-gadis lain melihatnya seperti orang aneh. Untungnya Millie tidak seperti gadis-gadis tersebut. Tidak sampai di situ, saat kado cantik berupa bola kaca diberikan pada gadis pujaannya, tiba-tiba seorang tukang buli sekolah datang bernama Mark. Ia dengan angkuhnya merebut hadiah tersebut dan mengolok-oloknya di depan teman-teman hingga mereka menertawakan David. Pada akhirnya, Mark membuli David lagi dengan pura-pura memberikannya, tapi tentu saja itu hanya tipuan, alias bola kaca tersebut dilempar jauh ke sungai yang sedang membeku. David pun segera mengambilnya ke tengah sungai beku, namun setelah berada di tangannya, tiba-tiba es yang melapisi sungai pecah hingga David tenggelam terbawa arus. Semua panik sekaligus kabur karena takut masuk ke dalam sungai. David sedang berjuang mencari celah, namun tak menemukannya karena arus sungai terus menyeretnya. Saat hampir kehabisan nafas, dalam sekejap ia muncul di sebuah perpustakaan yang sepertinya pernah ia kunjungi. Ya, David sekarang berada di sebuah perpustakaan umum dengan kondisi basah kuyup menyebabkan genangan yang cukup parah, dan juga ia sangat amat bingung dengan apa yang sedang terjadi. David pun segera keluar dari sana untuk pulang ke rumah, namun masalah belum selesai. Ternyata David selama ini tinggal dengan seorang ayah pemarah yang sering memukulinya. Sayangnya, sang ibu sudah meninggalkan rumah saat ia berusia 5 tahun. David yang pulang ke rumah basah kuyup langsung dimarahi oleh ayahnya karena mengotori lantai. Ia mengunci diri di kamar, dan saat ayahnya berhasil mendobrak pintu, tiba-tiba David kembali berteleportasi, seolah mengikuti instingnya menuju ke perpustakaan tempat tadi ia menyebabkan genangan. Di sana ia mulai menyadari kekuatan teleportasi yang dimilikinya. Apakah hanya sebatas itu kemampuan teleportasinya? Tentu saja tidak. So, simak terus ya ceritanya. Oke, sekarang David dalam keadaan panik terkunci di perpus yang telah tutup. Ia pun mengikuti instingnya lagi untuk kembali pulang. Setelah di rumah, ia terpikirkan untuk mengikuti jejak ibunya alias meninggalkan rumah. Berbekal uang, simpanan seadanya, dan kekuatan barunya, keputusan besar pun ia ambil untuk hidup seorang diri di luar rumah. Malam itu David menyewa sebuah kamar kosan, dan malam itu juga pikirannya diisi dengan ribuan pertanyaan tentang bagaimana cara kerja teleportasinya, cara mengontrolnya, dan sejauh apa ia bisa melakukannya. So, dengan semangat, keesokan harinya ia pun mulai berlatih. Awalnya sempat gagal, namun ia cepat belajar dan terlihat mulai terbiasa melakukan teleportasi kecil-kecilan. Lalu ia pun kembali ke kamar. Sesampainya di sana, ia coba melihat sebuah buku yang sering dibawanya. Di sana ia melihat berbagai bangunan indah dari berbagai negara. Namun ada satu gambar yang ia ingat pernah ke sana waktu kecil bersama ibunya, dan tiba-tiba sekitarnya menjadi bergetar dan ya, ia langsung tiba di atas menara tersebut. Dan dari situ ia jadi semakin paham kalau ia dapat berteleportasi kemanapun asalkan tempat itu pernah ia lihat secara langsung. Ia pun kaget dengan pencapaiannya. Namun keesokan harinya masalah lain mulai muncul. David mulai kehabisan uang. Ia pun mulai merencanakan melakukan perampokan di sebuah bank dengan kekuatannya sebagai seorang jumper alias ahli teleportasi. Ia masuk ke sebuah bank dan pura-pura menanyakan toilet untuk melihat keadaan sekitar. Namun beruntungnya saat itu tepat dengan para security yang sedang menutup brankas besi. Itu artinya David sudah melihat isi dalam brankas besar tersebut. So, tanpa berlama-lama lagi, saat di toilet, ia pun segera melakukan aksinya dengan mengambil uang-uang yang ada di brankas tersebut. Saat dirasa tasnya kurang,
Ia pun segera teleport ke kamarnya untuk membawa selimut sebagai tas uang dan menuntaskan aksinya. So, perampokan pertamanya sangat sukses. Sekarang David mendadak menjadi sultan dengan uang berserakan di mana-mana. Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu. David kini telah dewasa dan tinggal di sebuah apartemen mewah di kota New York. Di dalamnya terlihat foto-foto seluruh tempat di dunia yang telah ia kunjungi dalam kurun waktu 8 tahun ini. Foto-foto tersebut ia pajang tentu agar jika suatu saat ia ingin kembali, ia tinggal teleport saja, karena tempat tersebut telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang David sudah terlihat sangat mahir menggunakan teleportasinya, sampai-sampai untuk mengambil remote TV pun dia pakai teleportasi. Tak lama kemudian, ia terpikir untuk berjalan-jalan ke London. Dan ya, ia pun sampai tepat di atas Big Ben. Lalu keesokan harinya, ia pun berpindah lagi untuk berselancar di sebuah pulau. Dan seketika ia berpindah lagi untuk makan siang di Mesir. Atau lebih tepatnya di atas kepala patung Sphinx. Ya, begitulah hari-hari David terasa sangat mudah dan menyenangkan. Di tempat berbeda, di sebuah hutan terlihat kilatan-kilatan cahaya. Rupanya, orang yang memiliki kemampuan teleportasi alias jumper tak hanya David seorang. Namun seorang jumper kali ini tak seberuntung David. Ia tertangkap oleh pasukan khusus CIA yang disebut Paladin. Nah, Paladin ini dipimpin oleh seorang komandan bernama Roland. Ia sudah berpuluh tahun bertugas memberantas para jumper. Ia juga seorang yang religius dan sangat meyakini kalau para jumpers harus dimusnahkan karena ia menganggap mereka menyaingi Tuhan. Setelah menyelesaikan misinya, ia mendapat telepon yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu informasi keberadaan David yang ternyata selama ini sudah masuk daftar buruan pasukan Paladin. Singkat cerita, David sudah kembali ke apartemen mewahnya setelah liburan tersebut. Di situ ia langsung disambut oleh Roland yang sudah ada di dalamnya. David masih kebingungan dan tak mengenali siapa Roland sebenarnya. Hingga akhirnya Roland mengatakan bahwa ia mengetahui siapa David sebenarnya. Seketika itu David mencoba kabur, tapi keburu dihantam Roland dengan senjata khusus anti-jumper, alias senjata listrik 1000 volt untuk mengacaukan syaraf para jumper hingga teleportasi mereka menjadi kacau. Akhirnya Roland pun mengikat kakinya dengan tongkat listrik tersebut. David terus menghindar hingga akhirnya ia teleport ke ruangan tempat ia menyimpan seluruh uang. Ia segera membungkusnya ke dalam sebuah tas dan juga berhasil melepaskan tali Roland, lalu teleport ke kamar di rumahnya dulu untuk bersembunyi. Keesokan harinya, ia mengunjungi rumah gadis pujaannya sejak kecil, yaitu Millie. Di sana ia disambut haru oleh ibu Millie yang mengira ia sudah meninggal. Dari situ ia mendapat informasi di mana Millie bekerja. Ia pun langsung menemuinya di sebuah bar, dan ternyata di sana ia pun bertemu dengan Mark yang masih jadi orang suka membuli. Hingga terjadi perkelahian dan ia melakukan teleportasi pada Mark ke dalam brankas bank yang dulu ia rampok. Tujuannya adalah untuk memfitnah Mark sebagai pencuri. Tapi sayangnya itu akan menjadi bumerang untuknya dan akan terlihat seiring berjalannya alur cerita. So, David pun kembali ke bar dan banyak berbincang dengan Millie yang terlihat semakin tertarik dengannya. Ia juga ingat kalau dulu sewaktu SMA, Millie pernah punya impian untuk pergi ke Roma. So, David yang sudah memiliki banyak uang pun dengan percaya diri mengajak Millie ke sana. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun berangkat menuju Roma dengan cara normal hingga sampailah di sebuah hotel mewah dan Millie belum mengetahui kekuatan super yang David miliki. Sementara itu, di tempat berbeda, Mark telah tertangkap polisi dan sedang diinterogasi oleh Roland. Nah, disinilah menjadi bumerang buat David, karena Roland jadi mengetahui siapa saja orang yang dekat dengan David, termasuk Millie. Film pun kembali ke Roma. Di sana David dan Millie terlihat sangat menikmati dan bersenang-senang. Mereka menuju Colosseum yang menjadi tempat idaman Millie sejak kecil. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Griffin. Griffin memperkenalkan diri lalu memperingatkan David untuk waspada terhadap pasukan khusus yang akan memburu para jumper alias Paladin yang dipimpin oleh Roland. Dan ia pun menunjukkan pada David kalau dirinya juga seorang jumper. Setelah itu Griffin pun pergi dan tanpa sengaja David berhasil mengikutinya melalui sebuah celah singkat yang akan selalu ditinggalkan oleh para jumper. Dari situ David jadi mempelajari hal baru dan ia buru-buru kembali pada Millie lalu mengajaknya kembali pulang dengan terburu-buru. Sesampainya di airport, Millie tak dapat lagi menahan rasa penasarannya dengan kelakuan David yang misterius.
David pun belum bisa menjelaskannya lalu menyuruh Millie untuk pulang sendiri ke rumahnya karena akan berbahaya jika terus bersama. Millie pun dengan sedih dan terpaksa menuruti apa yang dikatakan David. Di tempat berbeda, Roland yang sudah memiliki informasi lebih dalam tentang David sedang menuju rumah ayahnya David. Setelah sampai, ia memperkenalkan diri sebagai anggota CIA kepada ayah David, lalu mereka pun berbincang-bincang di dalam. Roland pun sangat terkejut saat melihat foto seorang wanita yang tidak lain adalah ibunya David yang bernama Mary. Lalu ia mendapat penjelasan dari ayah David bahwa Mary sudah meninggalkan rumah sejak David berumur 5 tahun. Sampai sini film menjelaskan bahwa Roland mengenali Mary yang ternyata adalah seorang anggota Paladin. Dan sebagai anggota Paladin, mereka telah bersumpah untuk membunuh setiap jumper yang ada. Jadi Roland berasumsi bahwa Mary memutuskan meninggalkan David ketika ia sadar anaknya adalah seorang jumper demi keamanan David sendiri. Sementara itu, David kembali ke markas Griffin untuk menanyakan siapa Paladin dan mengapa mereka mengejar para jumper. Setelah Griffin memberitahunya, David mengajak untuk beraliansi sebagai tim untuk membunuh Roland. Namun Griffin menolak karena menilai David belum mahir menggunakan teleportasinya. Lalu Griffin pergi ke Jepang, David pun mengikutinya melalui celah teleportasi. Di sana Griffin mencuri sebuah mobil lalu David pun diajak masuk ke dalamnya. Setelah itu Griffin malah bersenang-senang dengan mobil sport dan memamerkan kemampuan teleportasinya. Di tengah perjalanan, David terus mengajaknya untuk bekerja sama, hingga akhirnya Griffin menyetujui untuk beraliansi membunuh Roland, namun sebelum itu mereka akan memastikan keselamatan Millie. So, mereka berpencar, David menuju rumah Millie, sedangkan Griffin kembali ke markasnya untuk mempersiapkan semua yang diperlukan. Pada akhirnya, David berhasil sampai ke rumah Millie lalu menemuinya. Namun, Millie tentu saja masih marah karena ketidakjujuran David dengan semua yang telah terjadi. Sayangnya, tak lama kemudian, David melihat Roland datang dengan timnya. Jadi dengan terpaksa, ia memaksa dan membawa Millie berteleportasi ke markas Griffin. Millie yang baru pertama kali teleport, merasakan pusing dan marah pada David karena masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Griffin pun melihat Millie dan ia marah pada David. Griffin pun memberitahu David bahwa Paladin memiliki mesin yang dapat mempertahankan celah teleport lebih lama, agar mereka bisa mengikuti para jumper. Dan benar saja, dengan spray khusus, Roland melacak titik loncat David. Seketika muncul celah teleport itu, lalu ia pun menggunakan mesin khusus tersebut, dan Roland pun akhirnya berhasil teleport ke markas Griffin. Saat itu, Roland berhasil menjerat David dengan tali listriknya. Saat hampir membunuh David, Griffin datang menolong dengan menghajar Roland. Namun Roland masih bangkit dan berusaha menangkap Millie. Untungnya Griffin kembali datang dengan senjata semburan api yang membuat Roland terpaksa kembali ke dalam rumah Millie. Griffin ternyata menyimpan dendam karena orang tuanya dibunuh Roland, so ia mengikuti Roland ke dalam celah dan bertarung di sana. Sementara itu, Millie berhasil membebaskan David dari jeratan tali listrik. Tak lama kemudian, Griffin kembali dengan merebut mesin pasukan Paladin dengan tujuan agar Roland dan timnya tak dapat mengikuti mereka lagi. Tapi sayangnya, detik-detik celah hampir tertutup, Roland berhasil menjerat Millie dan menjadikannya sandra sambil berharap David akan datang. Griffin tanpa pikir panjang berencana ingin meledakkan rumah Millie yang barusan ia kunjungi untuk membunuh Roland. David menghalanginya karena Millie masih di sana. Lalu ia pun merebut detonator bom milik Griffin. Dengan demikian, terjadilah pertarungan antara dua jumper. Kejar-kejaran hingga berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain menjadi sangat biasa ketika dua jumper bertarung. Setelah pertarungan terjadi sangat alot, akhirnya David berhasil menjebak Griffin agar tersangkut pada sebuah tiang sutet dan tak berdaya. Lalu ia segera kembali teleport ke rumah Millie. Sampai di sana, Roland dan tim langsung menjeratnya dengan kabel listrik. Saat hampir terbunuh, David mengerahkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya ia berhasil melakukan teleportasi dengan setengah bangunan rumah Millie ke sebuah sungai. Di dalam sungai, bangunan pun semakin berantakan hingga ia berhasil meloloskan diri, lalu membawa Millie ke perpus tempat ia melompat pertama kali. Roland pun masih mampu mengikutinya melalui celah lompatan. Pada akhirnya, David membawa Roland ke sebuah tempat yang tak terduga. Di tempat tersebut, David mengatakan bahwa jika ia mau,
Ia bisa saja membawa Roland ke laut yang menjadi sarang para hiu ganas. David pun segera meninggalkannya dan ya, Roland yang masih kelelahan berada di celah kecil di antara Grand Canyon yang sangat luas. Setelah itu, singkat cerita, David berhasil menemukan rumah ibunya. Saat itu ia disambut oleh Sophie yang tidak lain adalah saudara tirinya. Ya, pemeran Sophie ini adalah Kristen Stewart yang ada di film Twilight yang rilis di tahun yang sama. Tak lama kemudian, ibunya pun datang dan menjelaskan semuanya kepada David. Dengan perasaan sedih, pada intinya mereka tak dapat bersatu karena ibunya adalah seorang paladin dan dirinya adalah seorang jumper. Setelah berpelukan, David keluar rumah dan ternyata sudah ditunggu oleh Millie yang sedari tadi berada di luar. Lalu David pun kembali mengajak Millie keliling dunia yang tentunya sekarang dengan teleportasi. So, gimana menurut kalian? Film selesai, terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Pamit, bye.